Kartun ini diam-diam jadi tontonan paling laris sejagat raya. Tanpa banyak ngomong, tapi bisa tembus semua negara. Kayak ada sesuatu yang bikin orang betah, padahal kelihatannya cuma anak kecil main sama beruang. Jadi sebelum kamu remehin, mending kita bahas dulu sebenarnya apa yang bikin Marsha and the Bear bisa segede itu. Marsha dan beruang itu bisa dibilang salah satu kartun yang paling diem, tapi justru karena itu mereka jadi mendunia. Hampir gak ada kalimat atau dialog panjang, cuma suara-suara kecil, tawa, musik, dan ekspresi wajah. Tapi justru disitulah kekuatannya. Kalau kita lihat, banyak kartun besar di masa lalu yang sukses juga pakai cara ini. Contohnya kayak Tom and Jerry, Shaun the Sheep, atau Mr. Bean. Versi kartun, tanpa perlu bahasa, semua orang tetap bisa paham ceritanya. Karena semuanya disampaikan lewat gambar, gerakan, dan emosi. Sekarang bayangin deh, kamu bikin kartun pakai bahasa Rusia, terus pengen diputar di Indonesia, India, atau Brazil. Kalau kamu pakai bahasa, kamu harus ubah semua suaranya satu persatu, bayar pengisi suara baru, dan pastiin maknanya nggak berubah. Tapi kalau nggak pakai dialog, tinggal mainin musik, edit sedikit, langsung tayang. Jadi ini bukan kebetulan, tapi semua dirancang buat nembus semua negara tanpa hambatan bahasa. Anak kecil di Jerman, di Arab, di Indonesia, semua bisa ngerti tingkah Marsha, bisa ketawa, bisa ngerti suasana, padahal tanpa satu kata pun. Dan lucunya, ini bukan cuma strategi biar gampang nembus pasar, tapi juga bikin kontennya lebih fokus ke emosi dan tindakan. Tanpa banyak kata, penonton jadi lebih merasakan daripada mendengar. Ini bikin kita lebih nyatu sama ceritanya. Marsha itu kecil tapi efeknya gede. Setiap dia muncul pasti ada yang rusak. Rumah si beruang gak pernah aman. Kegiatannya selalu kacau. Tapi anehnya dia gak pernah dimarahin. Kalau di dunia nyata, anak kayak Marsha mungkin udah dikasih teguran keras. Tapi di sini dia dibiarin terus berbuat sesuka hati. Ini bukan tanpa alasan. Ada cara mendidik anak yang percaya kalau anak-anak harus belajar dari rasa penasaran, bukan dari takut salah. Beberapa pandangan soal pola asuh percaya kalau anak selalu sering dikekang justru bisa kehilangan rasa ingin tahunya, dan itu bahaya. Tapi tetap aja Marsha ini contoh paling nyata dari kebebasan tanpa batas. Dia bukan cuma lucu, dia juga simbol anak zaman sekarang, aktif, nekat, dan susah dikendalikan. Marsha dan beruang ini bukan ciptaan baru. Ceritanya udah ada dari zaman dulu, dari dongeng rakyat Rusia. Tapi versi aslinya jauh dari lucu, malah agak gelap. Di dongeng aslinya, Marsha itu diculik sama beruang dan harus nyari akal buat kabur dari hutan. Gak ada yang lucu, gak ada yang imut, bahkan beruangnya digambarkan sebagai makhluk liar yang berbahaya. Tapi karena kartun ini mau ditayangkan ke seluruh dunia, ceritanya diubah total. Si Marsha jadi anak kecil yang penasaran, beruangnya jadi sosok pelindung yang sabar, cerita tegang diubah jadi cerita lucu dan hangat. Ini bukti kalau cerita lama bisa dimodifikasi supaya cocok sama zaman sekarang dan bisa diterima di banyak budaya. Gak semua orang suka cerita yang suram. Jadi, meskipun kelihatan baru, kartun ini punya akar yang dalam dari masa lalu. Bedanya, sekarang dikemas biar lebih ramah buat layar dan pasar. Kalau kamu kira Marsha and the Bear dibikin sama perusahaan gede seperti Disney, kamu salah besar. Kartun ini lahir dari studio kecil di Rusia, namanya Animacord. Mereka bukan siapa-siapa waktu mulai, bahkan di negaranya sendiri awalnya nggak banyak yang ngeh. Tapi mereka punya satu hal, pemahaman yang kuat soal gimana cara bikin kartun yang bisa nempel di kepala penonton. Mereka tahu anak-anak itu nggak butuh dialog panjang, cukup gerakan lucu, ekspresi jelas, dan cerita yang gampang diikutin. Tapi yang bikin meledak itu YouTube. Mereka unggah video Marsha ke sana dan boom, tiba-tiba penontonnya bukan cuma dari Rusia, tapi dari India, Indonesia, sampai Amerika Selatan. Salah satu videonya bahkan sempat jadi tontonan anak-anak paling banyak ditonton di dunia. Bisa dibilang Animacord gak cuma bikin kartun, mereka ngerti cara main di dunia digital. Mereka ngerti kapan harus unggah, durasi yang pas, isi cerita yang bisa nempel,
Dan yang paling penting, mereka tahu satu gerakan Masya bisa lebih kuat dari 1000 kata. Jadi, kalau ada yang bilang kartun ini sukses karena hoki, coba pikir lagi. Studio kecil ini berhasil buktiin strategi yang jitu bisa bikin kamu ngalahin raksasa. Tanpa suara pun, Masya tetap bisa teriak keras ke seluruh dunia. Nah, ini bagian yang sering bikin orang mikir 2 kali di balik lucunya Masya. Ada yang bilang kartun ini tuh bukan cuma buat hiburan, tapi ada pesan tersembunyi dari Rusia. Beberapa pengamat dari negara barat sempat nuduh, katanya kartun ini sengaja dibuat untuk ngebentuk citra positif Rusia ke dunia luar. Masya digambarkan sebagai anak kecil energik, berani, dan penuh akal. Sementara si beruang itu simbol dari Rusia sendiri. Beruang emang udah lama jadi lambang tidak resmi negara Rusia. Jadi waktu di kartun ini, si beruang digambarkan baik hati, sabar, pintar. Sebagian orang mulai mikir ini bukan cuma kartun anak-anak biasa. Ada juga yang bilang, kenapa Masya nggak pernah takut apapun? Karena itu mencerminkan karakter nasionalisme Rusia yang kuat. Apalagi ada episode-episode tertentu yang terang-terangan nampilin simbol-simbol budaya Rusia. Samafor, lagu tradisional, sampai perayaan musim dingin. Tapi tunggu dulu, semua ini cuma teori, gak pernah ada bukti langsung kalau animator sengaja nyisipin propaganda. Bahkan mereka sendiri udah klarifikasi, kartun ini ya cuma buat lucu-lucuan dan hiburan global. Tapi tetap aja, anehnya walau gak ada suara, tanpa narasi politik, dan tanpa promosi besar-besaran, Masya and the Bear bisa bikin dunia ngelihat Rusia dari sisi yang lebih ramah. Dan itu yang bikin banyak orang terus bertanya, ini kebetulan atau strategi halus? Kartun ini tuh ibaratnya kayak cheat code buat viral. Masya and the Bear bener-bener tahu cara main di dunia digital. Bukan cuma upload asal, tapi mereka mikir banget soal waktu rilis, durasi, dan thumbnail. Mereka bisa bikin episode dengan struktur yang pendek, padat, dan gampang ditonton ulang. Satu episode tuh gak bikin penonton mikir keras. Anak kecil bisa langsung ngerti dan ketawa. Orang dewasa juga nggak ngerasa risih. Triknya, mereka pakai non-verbal communication alias tanpa dialog. Jadi nggak perlu subtitle, nggak perlu dubbing, dan bisa langsung dinikmati dari mana aja di negara manapun. Dan jangan salah, YouTube mereka juga konsisten banget. Uploadnya rutin, ada playlistnya, ada kompilasi panjang, bahkan ada versi full HD. Intinya mereka bikin konten yang siap viral dari segi teknis, bukan cuma lucu doang. Salah satu episodenya bahkan jadi video anak-anak paling banyak ditonton di YouTube. Judulnya Recipe for Disaster. Udah ditonton lebih dari 4,6 miliar kali. Itu lebih banyak dari video klip beberapa artis terkenal di dunia. Dan karena view-nya yang gila-gilaan, otomatis masuk ke algoritma YouTube terus-menerus. Orang nonton, anak kecil nonton, bahkan kadang autoplay muterin itu terus. Boom, viral abadi. Jadi di balik suara tawa, warna-warni kartun, dan kekuatan bocah bandel, ada pelajaran hidup yang gak semua orang sadar. Dan justru itu yang bikin Masya and the Bear lebih dari sekedar tontonan anak kecil.